Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama konsep kehidupan channel. Di sini ada informasi yang sangat penting, ya. Dan sangat penting sekali untuk kita simak dan perlu kita ketahui dengan jelas. Di sini Gusmus akan memberikan satu peringatan keras kepada Nahdlatul Ulama, ya, tentang perjuangan dan keberadaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, yang sama-sama kita sebagai bangsa Indonesia sudah mengetahui dengan. Akan tetapi dalam sisi ini ada yang lebih jelas mengetahui, bahkan memberi penilaian yang plus, ya, barangkali daripada bangsa Indonesia sendiri, rakyat Indonesia sendiri, di mana ada seorang pelukis, kemudian juga ada seorang pengarang buku, ya, yang pada kesempatan ini akan diceritakan atau disampaikan ceritanya oleh Gusmus, ya. Dan sekaligus Gusmus memberikan satu peringatan kepada Nahdlatul Ulama Indonesia, dan beliau menyatakan tidak akan ada NU, ya, kalau tidak ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian tidak akan ada Indonesia barangkali kalau tidak ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tidak akan ada kemerdekaan Republik Indonesia kalau tidak ada perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa sahabat dan saudara-saudara. Maka lebih jelasnya, yuk kita simak paparan dan pernyataan Gusmus tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Dan ini sangat penting sekali, sangat perlu kita ketahui, dan harus kita simak sampai jelas, dan kita pun harus jelas tentang siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia ini. Baik sahabat, yuk kita simak pernyataan Gusmus ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah bukakan rezeki yang seluas-luasnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat dan semoga menjadi satu pengetahuan dan pengalaman buat kita semua. Yuk kita simak bersama pernyataan Gusmus berikut ini. Di Magelang sana itu ada museum lukisan besar sekali. Ada pameran lukisan, saya nonton. Di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam, itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besar sekali, duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya sih, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget, saya yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, terus singkek kalau masalah ini, meripate meh gak ketok ini. Saya kagetnya dulu, ini ada singkek kok gambar Hadratus Syekh, kok nggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa, gambar Hadratus Syekh. Saya tanya, loh sampean kok gambar ini, kan nggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini sendiri? Apa jawabnya? Saya kaget 2 kali. Dia bilang, kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Saya itu merinding. Loh, saya dekati sampai ini, dia ternyata
tahu sejarah. Saya terus teringat, saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Nggak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu nggak? Apa? Ya berarti nggak tahu, sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Ashari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter, wah tidak ada yang tidak doktor itu, profesor, doktor. Padahal saya itu intelek kendilen. Pesantren tus yang tidak pernah sekolah, kecuali sekolah intelek kendilin itu dari kendil itu loh, yang ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Kerapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu. Saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang.
Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah, ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngaji Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di Multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hasyim Asy'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala? Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Jadi sekarang banyak NU kecewa karena apa namanya, dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU ya. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Oh, dia orang Madura. Orang Madura kalau enggak NU itu sudah lupa puselnya itu. Dong di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU, itu muskil sayang. Ini kesambet di mana? Iya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Oh, sekarang enggak NU. Apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak lihat ini mau bupati aja NU kok. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kompositif gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa zaman Pak Harto 32 tahun orang NU itu dipinggirkan, paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu nindas NU luar biasa, banyak kiai hilang, banyak macam-macam, tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu saking takutnya sama NU terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden,
Tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah ini. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro, sampai Hasan Mitariam semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser baru orang NU Hamzah Hasnaik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa.